Siap untuk itu pada sudah jadi Pak semua. Sama aja. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah Masjid Darut Tamam Tanah Baru dan jamaah sekitarnya yang juga mungkin bergabung dengan kajian pada subuh ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari pekan yang ketiga ya di bulan Februari. Juga kita sudah masuk pekan yang kedua di bulan Rajab tanggal 10 atau 11 hari ini ya. Bulan Rajab artinya setelah Rajab masuk apa? Sya'ban. Rajab, Sya'ban, setelah itu Ramadan ya. Jadi kita sudah masuk bulan Rajab. Ada doa yang sering kita lantunkan dalam atau ketika masuk di bulan suci atau bulan haram Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ya, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ya, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan ya. Alhamdulillah di luar hujannya. Alhamdulillah ya, hujan berkah insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, walaupun doa ini ya, menurut sebagian besar para ulama ya, hadisnya dhaif ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, hadisnya lemah ya, bahkan Imam An-Nawawi sendiri ya, memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Azkarnya, dan beliau sendiri menyebutkan hadisnya lemah ya. Namun ya, namanya doa ya, boleh saja kita pakai, bahkan doa bukan dari hadis juga boleh ya. Nah, karenanya menggunakan doa ini ya sah-sah saja, tapi dengan syarat tidak menganggap bahwa itu bagian dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekedar doa yang baik saja ya. Jadi tidak masalah. Kemudian yang kedua, sebelum kita mulai kajian, selintas tadi mendengarkan informasi dari Pak Warsito bahwa masjid kita ini akan ditingkat Pak ya, enggak? Direnovasi ya, jadi akan dikembangkan dan ya diperluas ya. Ini suatu kebutuhan saya kira, bahkan di masa pandemi ini justru lebih butuh, sebab kita kan physical distancing ya. Kalau masjid saya di Taman Kenari itu jamaah itu kalau Jumatan itu nggak muat ya, karena kan jamaahnya menjadi 2 kali lipat gitu ya, sampai keluar-luar. Nah, sehingga musola yang samping rumah saya yang tadinya tidak ada Jumatan, akhirnya sekarang kita bikin Jumatan dan penuh juga. Alhamdulillah ya, dan penuh juga. Ini keberkahan tersendiri. Nah, beberapa masjid juga dalam kondisi seperti sekarang, ada masjid di Tegal Gundil itu Masjid Al-Ittihad ini juga melihat kebutuhan yang sama, dan mereka memikirkan untuk segera merenovasi masjidnya. Jadi ini penting ya, sebab tugas kita ya terhadap masjid itu kalau kita bahas ya Allah ya, di antara adalah selain bina ya, membangun masjid itu tugas kita harus ya, likulli duarin, setiap kompleks kata Ali bin Abi Thalib ya, itu masjid, mesti ada masjid ya, setiap kompleks, bahkan Umar bin Khattab itu ketika beliau membebaskan ya kota Basrah ya, waktu itu di masa pemerintahannya, yang pertama kali beliau lakukan ya, adalah ya, membuat masjid ya, jadi bikin masjid ya. Dari Basra itu kan dikuasai oleh Persia dulu ya, menjadi tempat pemantau mereka untuk melihat musuh, maka disebut dengan Basra. Nah di situ kemudian dibikin masjid oleh Umar. Hal pertama kali begitu
berhasil ditundukkan gitu kan, bikin masjid. Ya. Kufah lebih menarik lagi. Ya. Kufah itu kata Umar bikin masjid di tengahnya, lemparkan anak panah sebelah kanan, sejauh mungkin sebelah kiri, ke depan dan ke belakang. Itulah kota Kufah. Jadi masjidnya di tengah. Kalau kita masjidnya di mana? Di tengah ini ya. Ada banyak mall ya, masjidnya di mana Pak? Di basement ya. Parkiran, basement, ruang lantai, pojok, ya, jorok. Nah, enggak, masjid itu mesti tempat yang strategis ya, di tengah kata Umar. Ya. Jadi lemparkan anak panah kiri kanan depan belakang. Ya. Itulah garis area Kufah. Nah, di tengahnya ada masjid. Dan jauh sebelumnya Nabi juga ketika datang ke Madinah, sebelum bikin rumahnya, beliau bikin masjid. Jangan sampai rumah kita mewah gitu kan, mentereng bertingkat, masjidnya enggak selesai-selesai. Maka Pak Wahidin ya, ada ketua DKM kami di Masjid Taman Kenari itu, waktu masjid masih direnovasi, saya bilang, Pak Wahidin, saya ya, berjanji tidak akan merenovasi rumah saya sebelum masjid kita selesai. Malu saya kalau rumah saya bagus, masjidnya jelek. Kata Pak Wahidin, Ustadz bisa aja. Padahal dalam hati saya emang belum ada duitnya ya. Mau renovasi rumah belum ada duitnya. Nah, jadi ini satu kelaziman jamaah ya. Jadi tugas kita adalah membangun masjid. Ya. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah maintenance-nya. Ya, ada yang rusak dibenerin. Jadi nggak ngebangun tinggalin enggak. Nah, ini salah satunya ya. Satu hal yang luar biasa. Persis sampaikan oleh Pak Warsito tadi bahwa harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita wakafkan. Ya. Maka saya suka serukan kepada teman-teman, cara paling efektif mengamankan harta kita, ya, supaya tidak diambil orang, ya, dan tetap menjadi utuh milik kita sampai kapanpun, bahkan kalau kita meninggal dunia pun dia nggak akan diambil siapapun. Tidak akan diambil istri kita, nggak akan diambil anak kita, tidak akan menjadi persengketaan keturunan kita. Gimana caranya? Wakafin. Ya, itu nggak akan hilang tuh. Kita meninggal dunia itu tetap menjadi milik kita. Nggak bisa dijual oleh anak kita, tidak bisa dijual oleh istri kita gitu kan. Dia wakaf, nggak bisa. Tanah wakaf itu nggak bisa dijual belikan. Ya, nggak bisa. Aman itu ya. Sampai mau kita 7 keturunan tetap aja itu punya kita gitu kan. Wakaf. Ya, makanya tanah haram itu wakaf, itu nggak mungkin bisa diambil oleh siapapun ya. Soal penggunaannya, nah itu lain hal. Tapi tanahnya itu wakaf. Jadi kalau jamaah punya uang ya, mau aman supaya nggak hilang ya, udah diwakafin, insya Allah aman. Ya. Wakaf tentu dengan cara yang benar. Makanya pemerintah kita kan tahu persis yang beginian gitu kan, karena wakil kita kan Wapres tahu tentang hal ini, maka dia segera menggulirkan ya wakaf ini ya, karena dia tahu ya, ada uangnya gitu kan. Jadi kalau orang lagi hanyut ya, butuh bantuan itu kan apa aja digapai gitu kan. Nah, ini pemerintah kita mungkin seperti itu juga ya, lagi ngos-ngosan seperti ini, lihat mana peluang duitnya gitu ya. Nah, itu manusiawi sekali. Dan ini bukan Indonesia, dari beberapa negara juga sudah mulai ya, bahkan di Arab Saudi itu ada menteri sendiri, menteri wakaf. Jadi kalau kita kan masih badan wakaf, ya, BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya. Kalau Saudi itu ngelola wakaf ini menteri, Pak. Ada emang menteri wakafnya gitu kan. Wizaratul Waqfiyah, menteri wakaf. Ya, jadi itu menarik. Suatu saat mungkin Indonesia bisa juga bikin ada menteri wakaf yang memang ngurusin wakaf, ya, yang dipimpin oleh orang yang amanah dan dikelola dengan amanah. Nah, masalahnya kita kan ragu, itu saja masalahnya. Jadi kalau benar, wah itu dahsyat. Ya, ini potensi yang sangat luar biasa. Nah, jadi saya ingin memberikan apresiasi dan semacam dukungan ya untuk merenovasi masjid kita ini. Ya, kita kompak dan insya Allah tidak ada masjid yang terbengkalai. Ya, dan mulai saja. Pengalaman beberapa jamaah bikin masjid, renovasi masjid, mulai. Kalau nggak mulai, nggak ada yang infak. Tapi kalau genteng yang udah dibongkar, masa kita mau ngebiarin masjid kita bocor kan? Udah keluar semua tuh Pak, ya, keluar semua insya Allah ya. Jadi start mulai insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah SWT. Persis Pak Warsito Yayasan Azumar di rumah saya ya, itu kan atap udah bocor ke sana kemari, bongkar sebelah. Ya. Kata istri, uangnya dari mana? Insya Allah ada.
Alhamdulillah sekarang selesai juga walaupun masih punya utang ya. Alhamdulillah ya. Tadi budgetnya 26,5 juta meledak sampai 32 juta. Dan begitulah ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menanti waktu syuruk 30 menitan ke depan, alhamdulillah saya ingin kajian kita ini supaya runut gitu kan, semi berseri. Saya fokus pada pembahasan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu ya, kita sudah bahas balita Rasulullah. Ya, mungkin ada yang ingat masa kecil kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tema kita tentang sirat nabawiyah, pada sesi pertanyaan nanti ya, kita bisa diskusi gado-gado ya. Karena sirah nabawiyah ini kan inspirasi dalam semua hal. Ya. Ada fikihnya di situ, bahkan dalam kitab Zadul Ma'ad itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, ketika menulis sejarah hidup Nabi itu ada muatan fikihnya gitu ya. Ini dahsyat. Ya. Ada Imam Ibnu Katsir ketika menulis kitab tafsirnya itu jemaah, di dalamnya itu ada sirahnya gitu kan. Ada sejarahnya, ada kisahnya. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis dan sirah an-nabawiyah. Maka Syamil penerbit Bandung itu ya pernah minta saya untuk menulis tafsirnya, tafsir sirah. Tapi saya kira proyek ini besar ya, mungkin tidak mungkin ditulis oleh satu orang ya, mungkin sekarang sedang bergulir ya penulisannya ya, tafsir sirah. Sirah ini ya membahas semua hal. Maka pada sesi pertanyaan nanti kalau memungkinkan silakan dieksplorasi ya, ditanyakan, kita diskusi tentang banyak hal yang terkait dengan entah fikih atau entah konteks kekinian ya, wabah corona ini apa harus kita lakukan atau hal-hal lainnya ya. Oke, baik. Bicara tentang sejarah hidup Nabi SAW, dari awal ya kita sudah mulai kelahiran Rasulullah SAW sampai kemudian beliau menyusu ya, ke 3 orang wanita, ibunya Aminah, lalu kemudian Suwaibah dulu, Suwaibah al-Islamiyah, ini merupakan budak dari pamannya dulu. Kemudian yang terakhir adalah Halimah as-Sa'diyah, atau hafalan kita dulu Halimatus Sa'diyah. Ya, namanya Halimah bintil Harith, tapi karena berasal dari kabilah Bani Sa'ad, maka dipanggillah as-Sa'diyah, Halimah as-Sa'diyah. Ya, as-Sa'd ya. Ini semacam nisbah ya, ke kabilahnya Halimah as-Sa'diyah. Masa menyusui 2 tahun ya, kita pernah ceritakan. Namun karena keluarga Halimah ini merasakan keberkahan dengan kehadiran Rasul SAW di tempatnya, tanah mereka menjadi lebih subur, hewan ternak mereka gemuk dan mengalirkan susu yang bagus, maka mereka minta perpanjangan kepada keluarga Rasulullah. Akhirnya ya, baginda Rasul tinggal di perkampungan Halimah Sa'diyah ini di daerah Taif, sekitar 80 kiloan dari kota Mekah. Jauh tuh ya, dari Jakarta ke puncak tuh bayangan saya, 80 kiloan ya. Nabi tinggal di situ selama 4 tahun, 2 tahun. Nah, masuk tahun kelima ya, terjadilah 2 peristiwa besar. Ini yang kemudian membuat baginda Rasul itu dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah ke orang tuanya, ke keluarganya di Mekah. Peristiwa pertama ya, baginda Rasul ini pernah dikejar-kejar oleh seorang rahib, semacam pendeta. Ada mengatakan pendeta Nasrani, tapi ada mengatakan orang Yahudi, pendeta Yahudi. Yang melihat Rasulullah kecil ini ya, diperhatikan ada tanda-tanda kenabian yang dia ketahui. Baik awan yang menaungi atau kemudian pepohonan dedaunan yang menaungi Rasulullah ketika duduk, lalu kemudian tanda di punggungnya. Ini anak ya, bisa jadi nabi suatu saat. Maka ditangkaplah nabi ini, dikejar dan pengen ditangkap. Nabi lari ketakutan, usia 4 tahun. Ya, usia 4 tahun ini kan usia-usia yang emang masih dalam pantauan ya. Orang tua tidak boleh dilepas begitu saja ya, 4 tahun ya. Nah, lari dan ya, kabur ke ibunya Halimah Sa'diyah, ibu susunya Halimah Sa'diyah dengan wajah pucat dan kemudian sangat ketakutan. Ini peristiwa pertama. Nah, peristiwa kedua ya, dikisahkan oleh Anas bin Malik bahwa baginda Rasulullah SAW pada masa ini pernah mengalami apa disebut dengan asyaqqus sadr ya. Operasi dada ya. Nabi diculik, dibawa oleh malaikat Jibril
dibawa ke sebuah tempat yang sepi, dibaringkan, dan kemudian terjadilah peristiwa syaqq as-sadr itu, peristiwa pembelahan dada. Dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam yang ditampung dalam sebuah mangkok emas, dan dibersihkan hati baginda Rasul SAW. Nah, mungkin ini aneh bagi kita dulu, tapi kalau sekarang orang dibedel perutnya itu udah biasa. Dulu kita ngebayangin apa nggak mati gitu ya, sekarang udah biasa. Emak-emak hari ini kalau ngelahirin normal, wah itu nggak asyik gitu ya. Trennya apa? Sesar. Dokter juga rata-rata pengen sesar, karena ini yang lebih gede ya, lebih mahal. Nah, jadi itu selamat. Saya ingat ada sepupu saya nggak tahu pada cerita ya. Jadi dia operasi usus buntu, itu ditawari oleh dokter, Pak, mau bius paro, mau bius lokal atau bius total. Total kan full gitu kan, nggak sadar. Tapi kalau lokal di bagian itu doang, yang bagian mau dibedal itu doang. Jadi dia bisa lihat, dokter ngebedal perutnya itu kan, dan itu sadar. Itu luar biasa canggih. Jadi ini bukan hal yang mustahil. Nah, intinya bahwa dengan peristiwa ini baginda Rasul ketakutan luar biasa, lari ke ibunya, maka khawatir Rasulullah kecil ini terjadi apa-apa pada dirinya dan tidak mau menanggung risiko yang lebih besar. Halimah Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kecil ini ke ibunya Aminah. Maka Rasulullah tinggal bersama ibunya Aminah dan kemudian diasuh oleh beliau sampai usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun baginda Rasulullah SAW diajak oleh ibunya ini ziarah ke makam ayahanda Rasulullah di daerah Madinah, di sebuah lembah namanya lembah An-Nabighah, tidak jauh dari Madinah Al-Munawwarah, karena disitulah ayahanda Rasulullah SAW dimakamkan, lembah An-Nabighah. Nah, pulang dari Madinah ini menuju ke Makkah Al-Mukarramah, perjalanan melelahkan 500 km jaraknya. Itu dari Tanah Baru menuju ke Solo kalau saya hitung Pak Orsito ya. Kira-kira ya. Saya 2019 akhir ya, sebelum corona sempat jalan-jalan sama anak-anak bawa kendaraan keliling Pemalang, Solo, lalu kemudian Jogja, samping Jogja apalagi itu. Daerah situ lah muter-muter ya. Kita 2 hari nginap, pas mau masuk pintu tol Solo menuju ke Jakarta saya lihat 500 kilo jaraknya. Wah. Jadi kira-kira dari gerbang tol Solo sampai gerbang tol Bogor itu 500 kilo, dan sejauh itulah perjalanan Makkah Madinah. Nah, sekarang pakai bus, dulu pakai unta. Lelah luar biasa perjalanan tersebut, sehingga ada sebuah kampung sampai sekarang masih ada namanya Abwa. Kampung Abwa, Aminah ini sakit dan meninggal dunia, dimakamkan di situ. Nah, maka dari Abwa menuju ke Mekah ini baginda Rasul ditemani oleh keluarga kecilnya, diantaranya Ummu Aiman dalam keadaan yatim piatu, usianya 6 tahun, belum masuk SD. Nah, maka kalau kita bicara tentang al-bala, ujian para nabi itu belum sebanding dengan ujian yang kita alami hari ini. Jamaah, kalau kita baca Qasasal Anbiya, cerita para nabi, itu ujian mereka itu dahsyat. Ujian Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah SWT dengan penyakit yang kemudian membuat keluarganya pergi. Dia diisolasi mandiri. Bukan karena corona tapi karena penyakit yang luar biasa. Istrinya meninggalkannya, anak-anak juga demikian. Tubuhnya penuh dengan semacam kudis, bahkan ada riwayat mengatakan ada belatung di tubuhnya. Ini kan mengerikan luar biasa. 2/3 usianya dilanda dengan ujian seperti itu yang dahsyat. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf sebelum dia menjadi pejabat Mesir, ujian luar biasa. Dibully oleh saudaranya, dicemplungin ke dalam sumur. Ada yang pernah dicemplungin ke sumur? Itu ujian para nabi. Nabi siapa lagi? Nabi Musa baru lahir udah dibuang, dianyutin di sungai Nil, masukin di kardus. Itu kan nasib luar biasa. Nah, ini kita alhamdulillah hari ini ujiannya tidak sedahsyat para nabi. Maka Abu Qatadah dalam riwayat dikatakan pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, man asyaddu bala'annya Rasulullah, siapa yang paling dahsyat ujiannya? Maka Nabi mengatakan adalah para nabi, para rasul.
dan orang-orang yang selevel atau mendekati mereka. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin luar biasa ujiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seseorang itu beriman begitu saja sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ujiannya macam-macam. Ya. Ujian hidup itu kan bukan hanya kesulitan hidup. Bukan, karena banyak orang semakin diuji dengan kesulitan hidup, maka semakin khusyuk ibadahnya. Ya. Semakin rajin tahajudnya. Ya. Semakin sulit, bahkan banyak di antara kita hari ini cerita ya. Alhamdulillah Ustaz, ya ada hikmahnya corona ini. Oh ya, iya. Saya kena dirawat sekian belas hari di rumah sakit. Alhamdulillah, khatam beberapa kali Quran. Ya. Selama ini Ramadan aja untung khatam gitu kan? Enggak. Nah, ini khatam beberapa kali karena enggak ada kerjaan kan, sendirian tuh. Ya. Kadang bacanya dikeraskan, kadang enggak. Dia nanya boleh atau tidak. Saya bilang boleh. Ada hikmahnya. Ya. Walaupun sambil berbaring, kadang duduk, saya sholat banyak sekali Ustaz. Mungkin malam itu sampai 20 rakaat saya. Karena enggak bisa tidur. Capek kan tidur terus, gitu kan? Jadi ada hikmahnya katanya gitu kan. Nah, jadi ujian sakit itu justru yang membuat dia lebih khusyuk ibadah, menangis dalam doa gitu kan. Dan semakin dekat kepada Allah SWT, semakin rajin infak, menyadarkan dia. Nah, itu ujian kesulitan hidup. Nah, yang lain adalah ujian ya, dengan jabatan. Jabatan itu ujian. Maka ketika mendapatkan jabatan ya, kita bukannya alhamdulillah mestinya, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Para sahabat Nabi dulu, para para ulama dulu ketika diberikan jabatan mereka nangis. Kalau kita kan pesta. Jadi ya, mereka kalau diberikan jabatan mereka nangis. Ya. Dan ketika dicopot mereka bersyukur. Ya. Jadi ketika dicopot, kalau kita dicopot apa? Ngambek gitu ya, marah. Kalau mereka enggak. Justru ketika dicopot dari jabatan tersebut, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Kufah, dia alhamdulillah. Sebagaimana Ammar bin Yasir diberhentikan oleh Umar bin Khattab dari jabatan wali kota atau gubernur Kufah, juga bersyukur. Ya. Nah, jadi ini ujian. 6 tahun usia Rasulullah, ayahnya tak ada, ibunya sudah meninggal dunia, dan dia hidup sebatang kara. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Beliau dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib yang luar biasa, menyayangi beliau lebih dari anak kandungnya sendiri. Nah, maka dalam proses dalam asuhan kakeknya inilah Nabi itu mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Di antaranya apa? Kakek Rasulullah ini ya, selalu membawa Rasulullah kecil ini ke dalam pertemuan-pertemuan. Dan nanti ya, hal ini akan bermanfaat bagi Rasulullah SAW. Dia tidak canggung-canggung lagi ketemu banyak orang. Ya, karena sudah biasa ketemu dengan orang lain. Ini namanya mengajarkan ya, bersosialisasi kepada anak. Nah, saya khawatir ya, corona ini membuat kita betul-betul ya, tidak bersosialisasi. Kita banyak di rumah. Makanya kajian-kajian seperti ini ya, dengan protokol kesehatan ya, saya kira tetap harus kita laksanakan. Karena dengan cara ini kita bisa bersilaturahim. Silaturahim dengan handphone saja itu nggak cukup. Ya, tidak cukup. Nah, harus ya, silaturahim itu ya bertatap muka, ketemu. Ya, al-muwajahah. Ya, dan masjid ini adalah sarana kita. Ya, jadi kita jangan lebay gitu kan, jangan abai dengan COVID ini ya, tapi jangan juga lebay sehingga tidak melaksanakan apa-apa. Ya, ada yang sakit, ada yang terpapar. Ya, kita waspada tetap, tapi tetap melaksanakan aktivitas, ya, terutama kegiatan-kegiatan sosial seperti yang kita laksanakan pada pengajian hari ini. Jadi 2 tahun kemudian, ya, setelah diasuh oleh kakeknya, baginda Rasul, kakeknya meninggal dunia. Ya, jadi pada usia 8 tahun jemaah, Nabi itu betul-betul hidup sebatang kara, nggak ada siapa-siapa. Ya, ayahnya, ibunya, kakeknya. Beliau hidup bersama dengan pamannya, pamannya banyak. Paman Rasul itu ada 9. Ya, karena Abdul Muttalib itu punya anak 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari istrinya 5 orang. Ini penting ya. Nanti ya, nama anak-anak Abdul Muttalib ini ya, bisa dicek di kitab Ibnu Hisham, jelas sekali ya. Dari istrinya fulana ada anak ini ya, ada. Itu kalau total kan ada 16 anak. 10 laki-laki dan 6 orang wanita. Ya. Di antara yang 10 itu ada namanya Abdullah.
Di antara yang 10 itu ada namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Talib, ada namanya ya, ada namanya Abdul Uzza. Ya, jadi Abdul Uzza ini ya, yang belakangan dengan Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Ya, hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala waktu itu. Ya, ada namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini ya, nama lain dari Abu Talib. Nah, karena dia punya anak namanya Talib, maka dipanggil dengan Abu Talib. Nama asli adalah Abdul Manaf. Nah, dari sekian banyak paman baginda Rasul itu, ya akhirnya baginda Rasul serahkan kepada Abdul Manaf atau Abu Talib. Nah, mengapa Abu Talib? Bukan abu-abu yang lainnya. Ya, kalau ke Hamzah nggak mungkin, karena Hamzah itu masih kecil, usianya lebih tua 3 tahun dari Rasulullah. Ya. Yang paling memungkinkan itu diserahkan kepada Abu Lahab, karena dia yang paling termasuk orang yang kaya, walaupun bukan paling kaya ya, terkemuka, vokal gitu kan, Abu Manaf ini, dan orangnya suka ngasih gitu kan. Nah, di antara budaknya kan Suwaibah al-Islamiyah itu yang kemudian dimerdekakan dan sempat menjadi ibu susu Rasulullah. Dan Abu Lahab ini jamaah atau Abdul Uzza nama aslinya sangat menyayangi Rasulullah. Sangat menyayangi Rasulullah. Ya, ponakannya ya, ketika Aminah hamil dan kemudian melahirkan ya, begitu dia tahu ini anak laki-laki, senang luar biasa. Orang Arab itu kalau mendapatkan kebahagiaan, mereka biasanya berbagi, syukuran. Ya, dengan pesta ataupun memerdekakan hamba sayanya. Nah, di antaranya dia melakukan ngundang untuk makan-makan gitu kan. Begitu ponakannya lahir laki-laki lagi gitu ya, laki-laki, nah, dia juga memerdekakan beberapa budak, di antaranya Suwaibah al-Islamiyah. Nah, mestinya dia tuh pengen gitu kan. Tapi dari jalur nasab ternyata Abdul Uzza ini jamaah itu beda dengan Abdullah. Beda ibu. Mereka satu ayah Abdul Muttalib ayahnya, tapi ibu Abu Lahab dengan ibu Abdullah ini lain, sehingga secara kedekatan nasab ya, bangsa Arab tidak menganggap atau beda ibu. Nah, yang satu ibu dengan Abdullah adalah Abu Talib. Maka akhirnya Rasulullah SAW ini ya jatuh ya, pengasuhannya kepada pamannya Abu Talib, pamannya yang sangat juga mencintai beliau ya, tokoh yang mewarisi ar-riasah kepemimpinan ya, kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Jadi begitu Abdul Muttalib meninggal dunia, maka yang menjadi tokoh, yang ditokohkan adalah Abu Talib. Nabi tinggal bersama dengan Abu Talib ini. Fase ini disebut dengan fase remaja Rasulullah SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau ketika bersama dengan pamannya ini sampai kemudian meninggal dunia? Ya, ada beberapa poin. Pertama, Nabi jamaah, kita bicara dari sisi hikmahnya ya, bahwa sebelum diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun ya, dan beliau ini akan menjadi pemimpin, ini bukan hanya pemimpin bagi kaumnya, tapi rahmatan lil alamin ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala